Yang gue tahu ya, ini bukan yang pertama kali Polri menggeledah The Clan Signature di Cipete. Jadi tahun 2024 itu Dia jadi kan ada kayak pagar ya, tapi yang pakai rantai itu loh. ya cuman nyantel aja lah. Ya, cuma nyantel gitu. Itu udah ditutup semua gitu. Tapi yang menurut gua agak aneh itu, Tapi masih nggak ada yang jatuh itu ya, satu gepokan gitu. tadi gue nyari di tempat sampah kali dia salah buang gitu ya kan. Tanya aja Adul, gue nyari di tempat sampah. Oke, kembali lagi bersama kita Spill Tipis by Radar Depok. Kali ini kita mau ngebahas yang lagi rame. Lagi rame banget. Tingkat nasional sampai ke daerah. Iya, sampai kita tadi ada yang sempat ke rumahnya masing-masing nih. Ke rumahnya masing-masing. Jadi tentang apa tindak tanduknya Jampitsus, Bang. Iya, Kejagung RI. Emang punya tanduk? Ya, itu dia. Ternyata dia bertanduk, Bang. tapi sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan ya. Betul. Tapi ini masih dugaan-dugaan. Tapi mengarahnya memang udah ke Jampitsus Febri Ardiansyah. Coba dijelasin dulu lah. Maksudnya ini yang gue tahu ya, ini bukan yang pertama kali Polri menggeledah The Clan Signature di Cipete. Jadi tahun 2024 itu kepolisian itu sempat menguntit lah, bahasanya menguntit, ada Jampitsus Febri ini sama dua kolega, tapi kita nggak tahu juga siapa. Di pertemuan itu pihak kepolisian dari Densus 88 ketahuan setelah menguntit. Jadi PM, bahasanya polisi militer, menangkap dia dan membenarkan dari pihak Kejaksaan Agung itu membenarkan telah menangkap penguntit. Kita nggak tahu motifnya apa. Memang saat itu di 2024 juga memang nggak disebutkan apa motifnya. Cuman ketahuan itu langsung pihak dari kejaksaan kembalikan lagi ke kepolisian agar dibina atau diperiksa lagi dan selesai sampai saat itu. Nah, di 2025 hal serupa terjadi juga, penguntitan itu. Tapi ini dugaannya bersama Ferry Yanto Kumiwang kalau salah, itu pengusaha. Hanya saja memang nggak sampai ketahuan motifnya apa lagi ini. Maksudnya udah keburu ketahuan lagi, sampai kepolisian pun akhirnya kembali mundur menangani kasus tersebut gitu. Nah, ini puncaknya nih di 2026 kemarin ya, 8 Juli ya kalau nggak salah ya, 8 Juli bersama Densus juga 88 itu nggak salah, Polda Metro Jaya dan Polri menggeledah, akhirnya memberanikan diri menggeledah kafe The Clan Signature di Cipete itu, dan hasilnya memang ditemukan beberapa temuan barang bukti dolar ya, falas ya, sama uang ya, miliaran. Arahnya memang sudah terlihat, cuman hanya sampai malam ini kita syuting ya, maksudnya kita konten ini belum ada menyebutkan kalau Febri Ardiansyah ini sebagai tersangka gitu. Nah, tadi Arnet sama Gerard kan ke rumah yang digeledah Polri juga ya, yang di Sentul, dan Gerard ke Bayoran. Coba satu-satu dijelaskan di sana ada apa. Jadi memang kalau The Clan sebelumnya itu namanya bukan The Clan, Bang. Ya, jadi betul, memang kafe itu berubah nama setelah ada kejadian pertama yang penguntitan ini yang sudah dilakukan. Dan itu selesai memang. Dia itu selesai, akhirnya berkembang dan berjalan. Nah, emang baru akhir-akhir di awal-awal bulan Juli ini mulai lagi rame nih karena melakukan beberapa penggeledahan di beberapa titik. Nah, yang itu yang pertama ya itu tuh yang di Cafe The Clan yang di Cipete. Nah, terus berlanjut ke
Sentul. Ada 12 titik itu nggak masalah. Ada Iya. sekitar beberapa titik lah itu dilakukan penggeledahan yang sejauh ini masih menduga terafiliasinya sama Febri Ardiansyah ini, Ya. Jampitsus. Gua notif dulu ya. Ini kasusnya itu ada 3 Ya. 3 Korupsi ya. dugaan korupsi ya. Asabri, Iya. Batubara ya, Iya. Batubara, Itu yang satu blackout lagi kemarin sama Jiwasraya. Jiwasraya. Terusin Net. Iya, jadi benar memang ini dari beberapa kasus gitu. Nah tadi kalau misalkan coba gua buat melakukan liputan secara langsung, coba melakukan penelusuran dan beberapa investigasi di lapangan di Sentul sendiri, kan kebetulan rumahnya itu ada di perumahan Mediterania 2 Ya. di Sentul. Gua tadi siang ke sana, memang suasananya sih sunyi, sepi seperti biasa. Ya hanya rumah mewah lah ya. rumah mewah. Layaknya rumah mewah. Berada di hook dia itu. Dia berada di hook. Ada semacam patung apa ya, timbangan itu ya, kayak Adiaksa. sama Adiaksa kayak gitu Adiaksa. modelnya. Nah, gua coba di situ, kita tunggu beberapa menit mengawasi situasi di situ, Bang. Ada beberapa rekan-rekan media juga. Akhirnya gue coba menggali data. Ternyata kata ketua lingkungan situ, rumah itu dibeli dari tahun 2010, Bang. Oh 2010. Dari tahun 2010. Udah 26 tahun berarti. Ya, udah 16 tahun, Bang. 2010. Sekarang Iya, Radar Depok berdiri, men. iya 16 tahun. 16 sama-sama, tahun. ya. Dia udah 16 tahun berdiri. Nah, itu kata ketua lingkungan ya setempat. Nah, ketua lingkungan juga mengkonfirmasi bahwa dia bingung sebenarnya yang punya rumahnya siapa nih. Ya. Dia sempat kaget ketika kalau yang beredar di media itu ternyata itu rumahnya Febri Ardiansyah ini. Ardiansyah, ya. Soalnya yang dia terima saat lapor RT dan RW itu bukan atas nama Febri. Jadi atas nama mereka menduganya itu orang-orang kepercayaannya lah. Ya permainan pejabat lah begitu. Ya, nggak mungkin ngaku Nggak lah mungkin itu mah. ya itu punyanya dia kayak motor misalnya dia beli atau mobil dia beli biasanya itu punya entah ajudannya entah siapa atas nama aja begitu. Tapi ketua lingkungan ini pernah ngelihat Febri. Dia belum pernah ngelihat Febri secara langsung, tapi memang rumah itu dirawat sama penjaga yang rutin seminggu itu bisa 2-3 kali. Makanya pas gua coba ke sana, memang rumahnya terawat. Gua ngeliat rumahnya terawat, bersih gitu ya, nggak ada debu, dan pepohonan di samping juga rumput liar nggak ada. Jadi memang ini bersih. Dan gue coba buat melihat lebih dalam lagi, ternyata memang ada aktivitas di situ sebelum penggeledahan itu pengiriman paket. Pengiriman paket itu jadi sampahnya masih ada lah di tanggal 3 sama tanggal 4 itu Iya. ada pengiriman paket di situ. Ya emang paketnya sih nggak wah ya, tapi gue cuman melihat ternyata ada aktivitas yang rutin di situ gitu. Nah, terus juga apa namanya, setelah kan digeledahnya dini hari ya Bang. Iya. Geledahnya hari ini masih hari Kamis ini, masih hari Kamis, jadi dini hari. Tapi aktivitas kepolisian memantau itu udah dari jam 10 malam Bang, hari Rabu. Oh, berarti udah dipantau. Udah dipantau gitu. Kata security setempat, memang yang tadi gue datengin memang yang jaga shift pagi. Tapi mereka dapat laporan di grup WhatsApp-nya mereka itu bahwa ada aktivitas kepolisian dan mereka nggak boleh untuk terlalu ada gerakan tambahan Bang. Ya, takut curiga. Ya, udah mereka suruh diam. Gue coba korek ada beberapa mobil, dia nggak mau menjawab ya. Tapi dia bilang cukup rame di situ. Nah, itu udah aktivitasnya dari jam 10. Ya, dia baru eksekusi membuka itu pagi. Karena kenapa? Soalnya kan kepolisian itu saat membuka berangkas itu dia mendatangkan ahli berangkas, pembuka berangkas. Ya dari Bogor ya. Ya dari Ciawi Bang. Oh, iya. Dia dari Ciawi didatengin. Orangnya mungkin selama proses itu menunggu kali ya. Menunggu soalnya
informasi yang gue dapat juga dimintain tolong itu Kapolsek Ciawi dimintain tolong buat nyari warga setempat atau kenalan. Nah di situ Untuk membuka berangkas. Jadi dibawalah dari Ciawi itu membuka berangkas itu. Memang dari informasi yang sudah tersebar ya, memang yang ngebuka berangkas itu bilang ini lapis 2 bukan besi tapi baja, dia bilang. Wow. Dia bilang ini kalau dibilang tingkat keamanannya ya tinggi, dia bilang begitu. Tapi memang yang dia notice banget itu baja gitu, dengan harga yang juga cukup lumayan, apalagi cukup besar ya, dan dibalik partisi ya kayaknya ya, partisi yang warna coklat gitu ya. Jadi nggak langsung berangkas tapi dibuka partisinya baru ada tuh. Ya yang udah beredar lah di media. Nah kurang lebih itu ya yang gua dapat juga. Jadi penjaganya itu datang ke tempat, ke rumahnya yang diduga rumahnya Febri ini, datang dan ngebuka kuncinya. Jadi bukan polisi melakukan pendobrakan atau semacam penggerebekan gitu ya, merusak, enggak, tapi memang pintunya terbuka, entah polisi punya kunci tapi yang dirasa sama sesama penjaga persis di sebelah rumahnya itu, penjaganya rumah ini disuruh datang. Penjaganya ini orang Cianjur, tapi kemungkinan besar dia rumahnya di sekitar sekitar Sentul situ. Dia disuruh datang buat ngebuka. Dia bilang, nah dia juga nggak tahu dan dia nggak pernah melihat. Dia tahu mukanya Pak Febri itu saat di media sosial, di berita sudah berlalu lalang, udah viral. Tapi dia nggak pernah melihat selama dia jaga di situ udah bertahun-tahun, dia nggak pernah melihat muka Febri itu datang ke situ. Jadi yang dia rasa ada beberapa orang datang yang dirasa semacam kayak pemilik, tapi bukan Pak Febri. Jadi yang dia pikir itu adalah itulah orang-orang kepercayaannya itu yang cuma disuruh datang. Ngapain situ ya? Nah, dan dia bilang nggak pernah ada aktivitas bang, entah itu dijadiin satu tempat liburan, buat rapat gitu nggak pernah. Dia bilang. Jadi tapi bawa sesuatu nggak orang-orang itu? Dia nggak berani ngomong itu bawa sesuatu, tapi dia bilang aktivitasnya nggak terlalu lama dan nggak sampai menginap gitu ya bang. Jadi ya dia cuman datang, mungkin ngecek atau apa, berpulang pergi. Dan itu juga terkonfirmasi sama sapam ini, security ini, bahwa memang rumah itu dia bahkan bilang jarang dihuni, cuman penjaga. Apalagi untuk ditinggalin ya sama pemilik yang diduga ini punyanya Pak Febri ini, Pak Febri Ardiansyah ini. Nah memang dia nggak pernah ngeliat itu orang. Makanya memang gua coba menarik garis lurus, coba menarik benang merahnya ya, berarti mungkin memang benar kata Pak RT dan Pak RW ini bahwa rumahnya mengatasnamakan orang lain begitu. Mungkin yang menjaga ya orang-orang terdekatnya sendiri, kurang lebih begitu. Dan penjaga rumah yang lain ya, tetangganya yang penjaga yang lain di sebelahnya, dia bilang bahwa rumah semacam ini ke rumah Pak Febri ini itu banyak di perumahan itu. Jadi penggede lah, pejabat bang, dan nggak pernah ditinggalin. Hanya aset seperti itu aja. aja modelannya. Buat tanya investasi, apakah itu bagian investasi? Ya mungkin kali ya bang, soalnya rumah itu nggak pernah ditinggalin jadi tempat liburan, jadi tempat berkumpul, nggak pernah. Bahkan dia sampai menyebutkan di seberang rumahnya, gue lupa Jalan Parayangan. Kalau Pak Febri kan rumahnya itu Jalan Parayangan G. Nah di seberang itu ada tuh Jalan Parayangan apa gitu. Dan dia bilang itu di situ juga ada semacam rumah ini dan pemiliknya orang KPK, dia bilang. Dan ada juga kata dia petinggi-petinggi. Iya dia bilang nggak bilang Polri, tapi dia bilang petinggi-petinggi semacam itulah. Entah gue menilainya itu, ya asumsi gue menangkap itu adalah pejabat Polri, TNI gitu ya. Toh kalau dilihat aksesnya juga enggak seketat perumahan mewah begitu ya. Kita lewat ya los aja. Iya, memang. Dan memang kebetulan rumahnya itu rumah masuk dan paling pertama ada di sebelah kiri. Jadi ketika pintu masuk itu turun, ya rumahnya dia udah paling sebelah kiri, di hook dari rumahnya. Jadi udah terlihat jelas banget itu. Ya di pinggir jalan jatuhnya. Pinggir jalan. Nggak masuk gang-gang lagi, maksudnya nggak masuk jalan lagi. Dan gitu. beberapa banyak warga yang sepertinya gue melihat dari
gimmicknya mereka juga kaget. Jadi mereka beberapa ngambil banyak foto dan video, tapi ketika ditanya nggak tahu saya, nggak tahu saya. Khawatir, takut lah. Ya, ada sisi satu khawatir. Gue pikir kedua memang rumah ini emang nggak beraktivitas. Gue coba buat bertanya, pernah nggak sih Pak? Jadi mungkin ada kayak gue nggak tahu itu rumah-rumah orang kaya ya kan ya. Pernah nggak sih atau nyumbang misalnya dia ngebikin kayak bagi-bagi ya sumbangan, misalnya sumbangan atau santunan bakti sosial Dia ya. bilang, ini ke rumah nggak pernah dihuni kata dia. Buat nyimpen Cuma duit doang penjaga berarti aja. di situ. Bisa jadi buat nyimpen duit. Iya. Nah, jadi itulah yang beberapa yang gue dapet di sana ya. Tapi gue masih janggal net soal foto. Itu kan ada foto keluarganya. Nah itu ada yang nanyain soal foto itu nggak? Gua sih nggak nanya sampai ke foto ya bang, tapi gue pikir ini balik lagi nih menurut dan asumsi gue ini orang-orang pemain-pemain ini nggak mungkin memajang kayak semacam foto pribadi dan keluarganya dia di rumah tersebut sih. Ya, nggak sembarangan. Ya, maksudnya dipajang begitu ya. Apalagi dia menaruh aset yang ya berharganya dia yang dia tahu ini berbahaya. Kenapa harus ada fotonya? Gitu lah. Ya, jadi gue menangkapnya semudah itu banget. Ya, gitu, gampang banget. Gitu ini ya. kan tingkat tinggi nih, player-player tingkat tinggi. Gue yakin dia nggak Lumayan 74 kilo emas di situ. Iyalah. dolar. Falas juga ada ya Falas. Iya, 74 kilo. Dan yang gue heran berarti kan gini ya, disimpannya di bunker. Di berangkas dan berangkasnya itu tertutup sama partisi dan partisinya itu nggak, maksud gue dia nggak kayak pintu tapi memang benar-benar kayak ya biasa aja, cuman aja orang ada, kalau orang yang tahu dan kalau orang tahu baru dia tahu kalau di situ baliknya ada berangkas, kalau nggak ada ya nggak ada. Ya kamuflasenya maksudnya bagus dan rapi. Gitu. Ya. Berarti kan dia memang sengaja mempersiapkan rumah itu memang jadi satu penyimpanan. Kalau gue nangkepnya begitu ya. Memang Jadi sengaja ATM-nya di situ buat simpen duit. Iya, karena itulah yang gue dapet di Sentul ya. Kurang lebih ya seperti itu. Dan menarik, tadinya gue pengen coba lebih panjang di situ, tapi ya apalah daya kita juga harus menjaga kerjaan gitu kan. Makanya tadi gue bikin beberapa ya angle sama video lah yang. Tapi yang satu lagi nih, orang-orangnya yang ke situ beda-beda apa dia mulu? Ada yang nanya gitu gak? Gue nanya itu, gue bilang dia mungkin gini ya, karena dia jarang, jadi orang itu nggak tahu persis ini dengan orang yang sama atau dengan orang yang beda. Ya bisa aja aktivitasnya malam, woy. Iya, Bisa jadi gitu dan kan datangnya subuh. Bisa jadi. Dan ketika sudah di dalam nggak keluar-keluar. Jadi terakhir kali rumah itu didatengin sama yang katanya pemiliknya. Gua kurang paham itu bener Febri Ardiansyah atau bukan. Tapi 3 bulan kemarin bang. 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Itu terakhir kali didatengin. Bukan penjaganya. Jadi 3 kali didatengin dan dia juga nggak tahu aktivitasnya ngapain ya. Dan siapa yang datang juga nggak tahu. Bang. Karena Cuman gini, katanya juga itu ya. Jadi kalau dilihat memang dia itu bukan mungkin ya kayak rumah-rumah di sini ya, dia memang dia punya parkiran di dalam yang langsung ada aksesnya ke dalam rumah gitu. Jadi bukan parkir carport di luar, lo masuk pintunya cuma satu, enggak. Jadi dia tuh memang parkirannya ada parkiran yang dalam, ada parkiran yang luar gitu. Jadi gue kemungkinan besar ya nggak bakal ketahuan aktivitasnya kecuali misalnya nggak ada parkiran yang di dalam dan langsung terkoneksi sama untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ini ada gitu. Jadi aktivitasnya ya oke, ada mobil masuk dan nggak tahu misalnya dia ngangkat apa, bawa koper entah apa. Jadi karena memang langsung parkirannya di dalam ya, benar-benar rumah-rumah private gitu. Emang bener banget di setting deh langsung saset banyak kelihatan ya. Gitu dan ya aksesnya ya Sentul lagi kan kita tahu sendiri ya, itu kan ngeliat di situ aja tuh ya, gua nggak tahu tapi tetangganya juga gue yakin satu sama lain gak saling kenal atau nggak ngobrol. Iyalah kayak gitu mah emang rumah-rumahnya gede-gede banget. Udah pasti bodo amat, udah masing-masing. Dan nggak ada, kalau yang di tempat luar ada tentara, TNI gitu ya. Di sini nggak ada dan dia lost aja gitu. Oke. Lalu gimana Ger di sana Ger tadi di Cipete? Lebih deg-degan kayaknya. Kebayoran. Lebih tegang ya. Auranya di sana dingin.
Kalau ditanya banyak orang atau enggak, banyak di situ. Ada sekelompok orang berbadan tegap, duduk sama-sama ngopi gitu di luar. Dan dengan pakaian Dengan pakaian yang bebas gitu ya kan. Tapi nggak ada yang ngobrol tuh satu sama lain gitu. Diam-diaman. Diman semuanya, nggak ada Marahan, yang lagi ngobrol. marahan itu. enggak itu lagi matanya yang bekerja gini. Iya, makanya. Jadi di situ kayak ada motor lewat gitu ya. Ah. Semua mata akan ngeliat ke motor itu gitu. Atau nanti ada mobil atau ya. Nah, Pokoknya semua orang yang lewat dicurigain lah gitu. iya, tanpa terkecuali ya. Ya. Ya, yang berdasarkan yang tadi gua pantau sih di lapangan seperti itu. Nah, ada momen ya ada sih kalau dari rumahnya itu ada beberapa orang yang kayak satu orang keluar, nanti masuk lagi, nanti keluar lagi, dan keluarnya juga nggak kemana-mana, kayak cuman ke depan gerbang gitu. Nah tadi mirip sama yang Bang Aret bilang, model garasinya gitu. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam gitu. Nah jadi kalau garasinya yang di dalam itu pintunya kayak pintu kayu gitu. Iya. Yang Digeser. bukan digeser, dilipat itu. Nah, cuman ada satu dua pintu itu yang dibuka gitu buat orang keluar masuk. Nah, di situ ada perkiraan gua karena memang kita nggak bisa mendekat dan nggak bisa terlihat dengan jelas dari jauh. Tapi yang gua perhatiin tadi tuh ada sekitar 2 atau 3 orang yang pakai seragam loreng gitu. Masih ada berarti ya. Iya. Jadi kalau yang Bersenjata nggak? bersenjatanya sih enggak kayaknya, enggak bersenjata gitu. Nah, waktu gua lagi mantau gitu, tiba-tiba ada 2 anak muda lah. Dia ngaku warga sekitar gitu, tatoan gitu, datang terus dia nanya, dia so asik aja gitu. Arya juga tatoan. Bukan Jangan Arya. temennya ya. Terus dia nanya, dari mana mas gitu, dari media ya, karena dia ngeliat kita pakai ID card gitu kan, teman-teman wartawan yang lain gitu, sambil Kalau mantau. nggak gabung sama wartawan tapi. Ya, akhirnya kita ngobrol. Jadi sebenarnya dia tuh pengen dapat informasi dari kita gitu, dari wartawan gitu. Nah, sementara kita yang di situ kan juga menggali informasi dari ya siapa aja yang bisa kita gali gitu ya kan. Betul. Nah, akhirnya gue tanya sama dia, benar gak sih rumah ini dijaga TNI? Kalau menurut dia ya emang benar, rumah itu memang dijaga TNI gitu. Udah lama? Atau baru? Udah lama. Jadi bukan atas karena kejadian ini aja. bukan karena kejadian ini aja. Tapi memang selama 2 atau 2 hari ini ya nggak tampak gitu TNI itu. Tapi ya tadi sesekali itu masih terlihat tapi di dalam pagar gitu. Kalau foto-foto yang beredar di media sosial itu kan adanya di luar pagar ya, Iya. TNI-nya gitu. iya. Nah tadi waktu gue di sana itu nggak ada gitu. Cuman ada beberapa orang yang tadi gue bilang yang terlihatnya dari dari dalam, mereka Iya, ada iya. posisinya di dalam. Nah dan nggak lama dari situ juga tiba-tiba keluar sekumpulan orang tuh, ada sekitar mungkin 7 sampai 8 orang. Nah itu seragam bebas semua, nggak ada yang loreng gitu. Ya mereka keluar pelan-pelan satu-satu gitu. Ya tadi sih kan gue mau ngikutin ya, maksudnya lu naik mobil apa gitu. Iya, Kan iya, biasanya iya. kalau mobil dinas polisi Kira lu mau ikut bareng, mau ikut naik. atau TNI gitu. Kita mah pengen tahu lah gitu ya. Ya siapa tahu ada Brimob kan bisa pulang ke Depok bareng. Iya, bareng. Jangan dong, kan lagi anget. Tapi ya ternyata mobil yang ada di situ tuh nggak ada yang bergerak gitu, bergeser. Artinya ya mereka nggak naik mobil itu gitu. Mungkin naik mobil lain atau seperti apa gitu. Ya itu sih yang tadi gue pantau di rumah dinas ya, yang di Jaksel itu di Kebayoran Baru. Sampai jam berapa tadi mantau Ger? Sampai kira-kira jam 6:30 lah. Sampai di malam sana. berarti. Ya sampai. Teman-teman media juga dapat informasi yang sama berarti sama lo ya? Iya. Tapi selama lu di sana, maksudnya nggak sama sekali ngelihat Febri Ardiansyah. Enggak. Benar-benar udah kayak gitu. Ada aja. aktivitas keluar masuk orang? Ada yang tadi yang gue bilang tadi. Itu aja? Baju Nah, dinas tapi itu? Kalau menurut warga ini ada kayaknya Febrinya di situ Di gitu. dalam. Nah justru dia tuh nanya, maksudnya dia
Orang tatoan ini. kapan gitu. Dia pikir dia bisa dapat informasi dari kita bahwa kapan sih rumah ini akan digeledah gitu. Ya ternyata memang sampai hari ini rumah itu belum digeledah gitu. Ya. Rumah yang dijaga TNI ini gitu. Ya kalau memang ini tadi kaitannya ke dugaan kasus korupsi, 3 kasus korupsi tadi ya, termasuk TPPU ya kan? Iya, biar Ya betul. harusnya rumah itu juga ikut digeledah gitu ya kan? Kalau yang di Sentul juga ada digeledah dan kafe-kafenya juga ya. Ya harusnya sih memang ini udah KPK yang harus turun sebenarnya. Ya udah tupoksinya, walaupun memang nanti di backingin sama Polri seperti itu. Ya sama aja sih sebenarnya KPK juga jadi kayak polisi-polisi juga. Iya, cuman kan maksudnya yang lebih pada poksinya bener-bener itu ya temuan kayak gini sebenarnya udah KPK turun gitu. Namanya juga udah itu ya. Iya, ini bukan main-main, maksudnya nggak kecil lah, ini mah tangkapan besar ya kan. Iyalah. Segar ini. Ya tadi juga yang menarik sebelum gua ke selatan itu gua lewat Depok ya? ya yang di Depok, Cafe The Clan yang di Depok. Iya, yang di Ya Pancoran kan? Mas. Jadi Tutup ya? tutup, nggak ada nggak terlihat beroperasi gitu. Artinya memang ditutup. Dia jadi kan ada kayak pagar ya, tapi yang pakai rantai itu loh. Ya, cuman nyantel aja lah. Ya cuma nyantel gitu. Itu udah ditutup semua gitu. Tapi yang menurut gua agak aneh itu ada sekitar 3 orang lah, 3 sampai 4 orang petugas berseragam serba hitam yang berjaga gitu di situ. Iya. Ya kalau ini sih bisa dibilang cocokologi ya. Memang nggak tahu nih ada korelasi nggak sih The Clan Depok ini sama The satu Clan grup juga Singkatur nggak itu. situ? Iya. Kalau kita ngeliat dari logo tampilan kafe sih Hampir sama. Tapi ya apakah ada korelasi ke Febri itu atau tidak? Ya itu yang belum diketahui gitu. Tapi kalau info yang gue dapat nih dari temen gue yang biasa nongkrong di situ juga, Iya. itu kafe udah tutup sekitar Januari lalu gitu. Di tahun ini. Tahun ini Tutup. Tapi kok dijaga gitu sama 4 orang gitu ya kan? Kalau dijaga mau diganti kafe lain misalnya atau apa, kan gua rasa sih kayaknya Nggak perlu cukup sampai- 1 orang dan iya, nggak perlu sampai berseragam juga sih, Yes, ya kan? yes. Tapi Baju safari kayak pelangnya masih ada The pamdal Clan. gitu modelnya. Masih ada, pelangnya masih Pelang ada. The Clan-nya masih ada? Masih ada. Oke. Ya semoga biasanya suka yang kayak gini Berarti ngerembet kayaknya- ke Depok. Iya, Karena Depok Kemungkinan ada mampir kebagian ya. ya. Biasanya ada kebagian mampir. memang. Biasanya ada Ada kebagian. kebagiannya dia serpian ke Depok tuh yang PR tuh. Kenapa naruh deket kali ya Jakarta, Depok, Bogor ya kan? Dekat. Kantor Sengaja naruh persidangan. titik dari sini gitu. Ya memang ya itulah apa jaksa serem juga. Atas korupsi agak nyangkut-nyangkut juga ya. Ini gimana nih? Ternyata dia Ya mas, intinya maksudnya nggak ada orang yang bersih juga kan artinya kan. Iya. Semua juga ada titik di mana mereka itu Tergoda. Ya. lu bang kayak dolar gimana nggak ketemu? Iya, yang di- Kalau dolarnya Yang selatan lu segep. yang di Cipete kan barang buktinya mau 60 miliar itu. 64 miliar. Iya mau segitu. Itu udah dikonversi dari dolar Australia Singapura sama Amerika ya. Emang yang paling banyak disentul. Itu 400 miliar tuh. Itu digabung sama duitnya juga itu Duitnya. sama emasnya. Sama emasnya. Itu 426 miliaran. Gokil sih itu man. Ya, Dari makanya setengah triliun. dan itu sangat tidak mungkin kalau itu rumah tidak ada aktivitas hilir mudik. Mungkin orang nggak tahu aja. Ya, Iya. kamuflase aja. Mainnya malam. Nah, Datang malam kan siapa? Siang aja itu mungkin sepi, apalagi malam. Siang itu dia sepi banget. Mungkin juga pemilik aslinya itu punya kunci ganda gitu ya kan. pastilah nggak Iya. mungkin. Jadi waktu dia masuk itu penjaganya nggak dikasih tahu misalnya Iya, ya kan. pasti itu. Yakin gue itu pasti. Kita kan menduga aja. Ya kan rumah itu pasti ada CCTV lengkap. Dia ngeliatin rumah itu juga dari rumah dia yang lain. Oh rumah gue gini kan nggak mungkin nggak ada. Apalagi di situ mungkin ada barang berharga kan. Ya, memang itu sih memang rumah penyimpanan banget sih kalau gue bilang mah. Ketika berangkas di Ya kita lihat aja biasa Ya, kalau kan besok bisa- Jumat nih biasanya ada keramat-keramatnya nih. Iya, ada yang Penetapan baru-baru kah lah, kan ada biasanya kan baru-baru. harus Iya, iya. ada pembuktian dalam 24 jam tuh. ini perang terbuka kayaknya nih. Apa, cicak lawan buaya. itu cicak buaya KPK Polri. Ini komodo. 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 Sebutannya sekarang Komodo. Jadi warga Siapa? nyebutnya komodo. Yang komodo Buaya siapa? versus Yang Komodo. Cicak apa yang- buaya siapa?
Ya buayanya Polri. Sorry. Oh, komodanya Komodanya Kejaksaan. Kejaksaan. Kalau sebelumnya kan cicaknya itu KPK kan. Kecil gitu. Iya. Anjing denger ini. Seru. Tapi memang harus jadi pembuktian. Jadi jangan cuman melempar bukan melempar isu ya, harus tuntas. Harus iya melempar kejadian ini yang ada apa adanya ya harus tuntas siapa ini pelakunya. Karena kan sejauh ini juga DPR Komisi 3 ya Udah dukung. udah mendukung Seluruh praksi dukung. dan apalagi Polri juga menyebut ini udah atensi Presiden Prabowo kan. Nah, ini harus selesai. Maksudnya jangan berlarut-larut, harus segera siapa dalangnya dan memang siapa. Ya, aja kalau yang gue sih main. prinsipnya jangan sampai ini cuma ajang balas dendam ya. Ya, jangan kan, Pak. dipolitisasi. Ada temennya yang kena gimana? Presiden kan nggak udah notice banget itu tuh kan, jangan balas dendam lewat itu tuh. Apa? Kasus apa? Ngomong apa? Ya. Kasus MBG. Ya, MBG kan Ya. ini apakah ada kaitannya kan nggak tahu juga. Ya. Cuman ya bener, yang penting jangan kasus balas dendam. Tapi kalau emang salah ya udah salah aja. Iya dong. Betul. Oke. Tapi masih nggak ada yang jatuh itu ya, satu gepokan gitu. Tadi gue nyari di tempat sampah kali dia salah buang gitu ya kan. Tanya aja Adul, gue nyari di tempat sampah, gue sampai gue kode-kode gue bilang apa ini jejaknya nggak ada. Udah kayak Polisi sih ya, udah kayak intelijen loh. Iya. Salah, itu harusnya di bawah tempat sampahnya itu ada berangkas lagi. Sampai gue buka, sampai gue liatin paketnya, gue bilang sampai gue cari order pulpen. Dul, coba tanya Dul, pulpennya berapa itu selusin. Kali kan gue pikir oh nih orderannya nih, pulpennya harga yang luar negeri misalnya gitu kan. Ternyata sih enggak, pulpen biasa. Tadi udah gue narasiin aja tuh. Tapi Namanya Tatang Sobandi. Nama penjaganya itu Tatang Sobandi. Enggak, nama yang ngirim ngirim paket. Oh enggak, itu nama-nama gua enggak cek namanya sih ya, tapi dia memang ya apa penjual biasa sih, Bang. Enggak, maksud gue kan orang ngirim nih. Ditujukan ke siapa? Ditujukan Itu siapa? Tatang Sobandi. Oh. Penjaganya. Jadi si Tatang yang beli nih kali ya? Tatang beli. Oh, Buat apaan ini ya? Makanya ada pulpen, ada minyak telon ya. Ya. Tuh, gua tanya sama yang sebelah, yang penjaga sebelah. Kalau kenal sama Pak Tatang Sobandi, Pak. Oh, itu penjaga kata dia. Oh, benar berarti. yang mesen itu Yang mesen kebanyakan itu penjaga. Penjaganya. Oke. Oh, habis itu Nah, kalau Bang Febri ini dia yang kemarin juga garap kasus Nadiem Makarim kan, ya. Iya. Yang memang berpolemik juga ya, walaupun memang udah putus ya di pengadilan, tapi memang jadi kontroversi lah ya. Betul. Ya ketemu lah kalau bisa kali itu gimana tuh nanti. Iya. Dan ya kaitan ke tadi penjagaan TNI tadi, kan dari kasus Google Chrome ini yang Nadiem ya kan, itu kan jadi kejaksaan di tingkat kota kabupaten itu kan akhirnya dijaga juga sama TNI itu. Yes. Ya kan? Ya kan itu memang ada peraturannya kalau nggak salah tadi Iya. itu. Ada. Ya, Ada ada undang-undangnya. perpres berapa Ada gitu. peraturannya. Ya artinya mau dijaga TNI ataupun tidak, kasus ini harus diusut tuntas. Ya Bukan pasti, dong. pasti dong. Gila udah kayak gitu. Udah viral kemana-mana. Itu berarti suapnya pakai emas ya? Gue bingung. Pani gitu ya kayak kita ya kan Pani. Balokan gitu ya. Iya. Gede lu. Wah mencilak lu. Mengkilat. Kacau. Batang ya. Bukan yang logam. Batang, bukan kepingan. Iya bukan kepingan. Batang. Batang. Malah lu digaprok gak mokat lu. 74 bukan 1 2 3 74 kilo. 74 kilo. Gokil. Kilo bukan gram. Kalah bukan lo beli berasnya nggak nyampe 74 kilo. Mantap. Mantap. Keren nih. Ayo makanya Ya, silakan. ke depan nih kita berapa hari ini kita liatin nih ya kasus ini ya. Iya, Ya. kita pelototin lah Pasti ini kita mah. pelototin. Ya mudah-mudahan bisa segera tuntas lah biar nggak ada keambiguan di warga yang sudah tahu kasus ini kan gitu. Jadi terang benderang lah. Oke, tutup. Tutup berangkasnya Bang Arne. Kita tutup berangkasnya nanti kita buka lagi. Ya maksudnya nih besok-besok podcast jangan jam 12 malam juga. Ya, ini karena pengumpulan data yang luar biasa. Oke, terima kasih. Itu jadi pembahasan spill tipis tentang yang ramai hari ini soal beberapa titik yang dilakukan penggeledahan oleh polisi. Oke. Oke, jangan lupa like,
comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa selamat ulang tahun Radar Depok 15 Juli nanti. Yoi, ke 16 tahun loh. 16 tahun. Mas, jangan salah tadi. Hah? Tadi Bapak salah hitung sama Bapak yang itu. Oke.